和猿猴比速。是，只要圣主觉得是，既然我的出现，好。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-100. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 99. Kemarin Sinan telah menjalani hukuman di penjara iblis Papilion Singlong. Namun semua para monster iblis yang ada di sana sama sekali bukanlah tandingan Sinan. Ia dan begitu mudah mengatasi setiap serangan yang menghampirinya. Hanya saja di tengah semua itu Sinan menemukan semacam altar, yang mana secara tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Ini sempat berselisih dengan kekuatan roh dewa perang. Masalah kembali muncul ketika monster iblis ukuran besar keluar demi bisa memakan Sinan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau kekuatan Sinan sudah berkembang dan ia juga telah berhasil mengalahkan para monster iblis. Akan tetapi yang Tatian dan dua orang lainnya telah tiba untuk memanfaatkan waktu ini agar bisa menghabisi Sinan. Tapi sepertinya mereka telah meremehkan kekuatan Sinan, karena meskipun mereka bertiga bergabung sekalipun tidak ada jaminan mereka akan menang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau pertarungan masihlah berlanjut, di mana ketiga orang ini masih terus berusaha untuk menumbangkan Sinan, yang hanya seorang diri saja. Serangan yang mereka lancarkan masihlah dengan mudah Sinan hindari. Akan tetapi terlihat dengan jelas kalau Xiao Beifeng sedang menyiapkan sebuah serangan. Jadi ketika Sinan sedang fokus bertarung dengan Huan Su, Xiao Beifeng pun diam-diam melancarkan serangan mematikan kepadanya. Untung saja Sinan dapat menyadari hal tersebut di detik-detik terakhir, jadi ia masihlah bisa selamat. Roh Dewa Perang pun mengambil alih tombak tersebut. Tapi Martial Spirit dari Xiao Beifeng mencoba untuk menjauhkan roh Dewa Perang agar tidak bisa melindungi Sinan. Hal ini pun segera dimanfaatkan oleh Xiao Beifeng dan yang lainnya untuk menahan Sinan dalam formasi serangan mereka. Namun lagi dan lagi Sinan menunjukkan kelasnya. Ia berhasil melakukan pergerakan yang sangat cepat untuk bisa menghindari semua serangan tersebut. Bahkan saking cepatnya seluruh serangan itu malah tertuju kepada rekan Xiao Beifeng sendiri. Ia mencoba untuk menahan, tapi semua pertahanannya dan mudah dia hancurkan. Walaupun begitu, Huan Su masihlah belum menyerah. Ia kembali lagi menyiapkan serangan dengan pedang besar miliknya. Ia pun telah menciptakan pusaran angin yang besar untuk menyeret Sinan ke dalam serangannya. Alih-alih takut, Sinan justru masuk ke dalam pusaran tersebut untuk bisa menghabisi Huan Su dalam satu kali serangan saja. Setelah Huan Su tumbang, selanjutnya Sinan dan cepat mengincar Xiao Beifeng untuk bisa menumbangkannya. Rencana Sinan berhasil dan Xiao Beifeng kembali menerima luka serius. Akan tetapi ia tidak bisa berdiam diri dulu, karena Yang Tatian mulai melakukan pertarungan kepada Sinan. Begitu pula dengan Martial Spirit miliknya. Namun di hadapan kekuatan roh Dewa Perang, semua itu tidak ada gunanya. Martial Spirit Yang Tatian dan mudah diatasi oleh roh Dewa Perang. Hal yang sama juga Sinan lakukan. Perlahan-lahan namun pasti ia mulai mendominasi jalannya pertarungan. Akan tetapi Yang Tatian ternyata memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Namun sebenarnya bukan dia yang hebat juga, melainkan Sinan yang sudah cukup kewalahan. Melihat kesombongan Yang Tatian, Sinan pun menggunakan pergerakan cepatnya, yang seketika saja membuat Yang Tatian panik. Hanya saja ketika Sinan berhasil melancarkan serangan kepadanya, Yang Tatian itu pun menghilang. Ternyata barusan adalah klon yang ia ciptakan.
sedangkan tubuh asli yang Tatian bersembunyi. Semua ini tidaklah menjadi masalah untuk Sinan karena dengan keluar tubuh aslinya, yang Tatian pun bisa dengan mudah menumbangkannya. Ternyata yang Tatian serang barusan bukanlah Sinan, melainkan sosok Hwanshu. Tapi lagi dan lagi itu hanyalah klon yang Tatian saja. Sinan segera mencarinya karena ia tahu ada batas dalam menggunakan teknik tersebut. Ia pun penasaran akan seberapa lama yang Tatian bisa menggunakan teknik tersebut. Tidak mau mengalah, yang Tatian kembali melancarkan serangan dengan martial spiritnya. Tapi semua itu sudah mudah dimusnahkan oleh roh dewa perang. Alhasil kini yang Tatian tidak bisa berbuat apa-apa karena martial spiritnya sudah ditumbangkan. Bagi Sinan, mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghabisi dirinya. Namun mereka itu terlalu lemah untuk bisa melakukannya. Pada akhirnya yang Tatian pun sudah tidak berdaya lagi dan langsung tumbang. Dengan begini seharusnya pertarungan sudahlah berakhir. Setidaknya itulah yang sempat Sinan pikirkan. Sampai akhirnya tetua yang pun datang. Gadis di dalam diri Sinan menyarankan dia untuk menghindari serangan tersebut karena itu sangatlah kuat. Nah, seketika saja kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Sinan berbicara dengan Kaisar Suci untuk menjalankan sebuah rencana, di mana Sinan sudah menyadari ada yang tidak beres sedang terjadi di tanah suci Xinglong. Ia mengetahui hal itu ketika berhadapan dengan Zhao Feng yang tengah kesurupan. Semua rahasia ini akhirnya terungkap ketika Sinan menerobos pintu ketiga dari latihan sebelumnya. Perlahan-lahan kejadian yang menimpa Sinan sebelumnya seakan-akan memiliki hubungan dan tujuan yang sama, yakni ingin melemahkan tanah suci Xinglong. Kaisar Suci merasa tertarik dengan apa yang Sinan katakan, jadi dia pun diminta untuk melanjutkan rencananya. Sinan menganggap kalau Kaisar Suci sepertinya sudah tahu, namun ia tidaklah bisa bertindak sembarangan yang membuat Sinan berpikir, apakah dalang sebenarnya dari kejadian ini merupakan sosok yang lebih besar? Karena tidaklah mungkin pelakunya berasal dari tanah suci Sujaku. Jika hal itu terjadi, maka sudah sejak lama Kaisar Suci bertindak. Kaisar Suci paham dan tahu kalau Sinan akan berencana untuk menjadi umpan demi bisa memancing dalang sebenarnya. Karena bagi Sinan, orang-orang itu keluar karena merasa tertarik dengan kehadirannya. Jadi Sinan akan menarik semua ekor orang-orang itu. Sinan akan melanjutkan semua rencananya jika Kaisar Suci sudah siap. 弟子看得出几位是从，只要圣主觉得是，既然我的出现，好。Tidak mau berlama-lama, Kaisar Suci Xinglong langsung meminta Sinan untuk melanjutkan rencananya. Ia akan dikirim ke tanah segel iblis dengan alasan membersihkan kesalahannya. Kaisar Suci juga akan memberikan hadiah kepadanya. Sinan berterima kasih dan ia pun akan pergi. Namun sebelum itu, ia ingin memastikan apakah Kaisar Suci memang adalah orang yang cocok untuk membimbing dirinya. Ia berharap ini semua bukanlah sebuah kebohongan. Kaisar Suci berjanji apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di sisi Sinan. Kembali ke masa sekarang, ketika tetua yang ingin melancarkan serangan, tetua Jisan pun tiba untuk bisa melindungi Sinan. Ia sungguh tidak menduga tetua yang akan melakukan pergerakan dengan cepat. Kedatangan tetua Jisan ini tentu tidaklah diduga olehnya. Selain itu, ia ternyata tidaklah datang sendirian karena para tetua lainnya juga sudah datang kemari untuk memberikan hukuman atas pengkhianatan yang dilakukan oleh tetua Yang. Dengan begini, kondisinya pun benar-benar sudah terdesak karena para murid berbakat juga telah berkumpul. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.